Shalom, salam aleihim. Kita jumpa lagi di Sidang Ilahi. Silakan datang, ikutilah Injil. Tentunya Injil yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita jumpa lagi di dalam episode yang ke-6 yang kita akan spesial khusus untuk membahas daripada konten daripada Biblikos yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo untuk episode yang kelima. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dan pada forum ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sebagai narasumber di tempat kali ini. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu, di sini ada Bapak Dr. Insinyur Fendi DTH. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Yafet Depagoga, Sarjana Hukum. Kemudian ada Bapak Yusak Indra, Master Pendidikan. Ada Bapak Wilmar AB, Sarjana Hukum. Kemudian ada Bapak Dr. Franco Yesaya, Spesial Radiologi. Inilah para narasumber yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan episode daripada Biblikos yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, dengan membahas kajian yang telah disampaikan dan juga beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh netizen yang sudah masuk ke redaksi kami. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kami spesial memberikan disclaimer bahwa apapun yang kami bahas pada malam hari ini tidak dimaksudkan untuk menyerang pribadi atau lembaga, tapi semuanya kita kembalikan bahwa untuk membuka wawasan, kita akan bersama-sama melihat kejelasan dan kebenaran yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di episode 5 kita melihat satu isu yang cukup fatal, di mana kenapa di dalam terjemahan LAI ini kok sepertinya mengikuti dinamisasi yang terjadi di dalam penerbitan Alkitab dari Saksi Yehova yang kemudian diikuti oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, bagaimana detailnya, bagaimana seluk-beluk yang terjadi, mari kita bahas pada malam hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama yang perlu kita tanggapi, karena di episode kelima daripada Dr. Yonatan Purnomo itu membahas satu ayat yang cukup mendatangkan permasalahan bagi jemaat, yaitu di ayat Matius 17 ayat 21, di mana ayat ini kelihatannya di Alkitab LAI mengalami suatu dinamisasi, di mana pertama kali ketika Alkitab ini diterbitkan oleh LAI melalui terjemahan lama, itu ayat ini tersebut ada. Tapi kemudian dalam progres dan updating yang dilakukan oleh LAI, baik di terjemahan baru yang pertama di tahun 1974, ayat ini kemudian dibuang, tidak ada. Namun pada perkembangannya pada TB2 di tahun 2023, ayat ini itu menggelitik keyakinan daripada LAI, di mana diberi tanda kurung. Jadi dengan maksud yang kita ketahui bersama, kalau ada tanda kurung artinya itu tidak diakui, ya kan? Tidak diakui, tapi karena masih menyimpan satu permasalahan atau dilema kebenaran, makanya tetap ditulis tetapi di dalam tanda kurung. Demikian yang menjadi isu utama pada malam hari ini. Untuk itu saya akan bertanya kepada Dr. Insinyur Fendi DTH, bisa nggak Bapak jelaskan mengenai apa sebenarnya, karena kita melihat di Alkitab LAI ini tidak hanya di Matius 17 ayat 21, tetapi begitu banyak ayat yang lain juga yang dicantumkan juga ada tanda kurung. Ini sebenarnya maksudnya bagaimana gitu? Silakan Pak Fendi bisa menjelaskan kepada kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Insinyur Hengki Asana. Salam kepada teman-teman semua dan juga para netizen di luar sana. Memang ini menjadi satu pokok bahasan yang sedang dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo, di mana memang ada teks yang kelihatannya ini agak berbeda. Kenapa? Karena di teks LAI itu diberi tanda kurung ya.
teks ini sebelumnya sudah dibahas oleh Dr. Yonathan Purnomo. Itu di tahun 1954 itu kan ada tertulis dengan jelas tanpa tanda kurung. Kemudian setelah Sasiova kitabnya itu tahun 70 itu dibuang atau tahun 61 kalau tidak salah itu akhirnya tahun 74 LAI memberi tanda kurung. Nah, ada kemungkinan ini merupakan satu teks yang diragukan. Jadi artinya ini teks yang tidak ada di dalam kitab kanon dari WHNU. Westcott and Hort, di teks aslinya yang mereka ambil dari Sinaiticus, itu mereka tidak punya teksnya. Nah, entah ini mengambil dari mana, tetapi setelah dibuang oleh Sasiova yang dalam teks aslinya mereka tidak punya, itu akhirnya diberi tanda kurung. Nah, ini kemungkinan adalah keraguan. Jadi biasanya kalau ada teks yang diberi tanda kurung begini, mereka meragukan akan ayat ini. Jadi ini bukan teks asli dari yang kitab kanon yang mereka terjemahkan. Ya, dari penjelasan Pak Fendi, berarti ada keraguan di LAI di dalam sejarah dia menerjemahkan gitu ya. Ya. Karena kalau kita lihat di tahun 1954 ayat ini ada. Kemudian ketika timbul terbitan daripada SEC 1, LAI kok gamang gitu kan, kemudian menghilangkan ayat ini gitu ya, sama sekali dibuang gitu. Nah ini berarti ada keraguan gitu ya, karena dari sumber penjelasan Pak Fendi tadi, sumber teksnya sendiri ya gitu di Westcott and Hort, kalau mereka memang menggunakan, mayoritas menggunakan itu memang tidak ada gitu loh. Nah kita melihat di terjemahan lama itu ada, berarti sumbernya bukan dari Westcott and Hort gitu. Nah kita melihat bahwa ternyata banyak sumber nih yang digunakan oleh LAI gitu. Gimana penjelasan selanjutnya dari Pak Fendi? Pak Hengki, Ya. sebelum Pak Fendi silakan. menyampaikan, pertanyaan saya gini, nah kenapa LAI tahun 54 justru tidak ada keraguan? Nah buktinya kan tidak ditaruh dalam kurung, tapi justru pada terjemahan berikutnya timbul keraguan, ya kan? Awalnya tidak ada keraguan dan itu tidak dalam kurung, nah sekarang ada keraguan terjemahan TB1 dan TB2. Nah itu kenapa begitu? Seharusnya dari dulu lah ragu, ya kan? Nah, kenapa dalam perjalanan justru ragu? Apakah karena adanya saksi Yehova membuang itu atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya Pak Hengki yang bisa mungkin Dr. Fendi yang bisa memberikan penjelasan Ya, lebih lanjut. silakan Pak Fendi, ditegaskan lagi pertanyaannya oleh Pak Yafet. Ini memang kalau dari teks sumber aslinya tadi saya sampaikan ya, bahwa dari Sinaiticus yang mereka ambil, itu yang dikatakan adalah teks kanon mereka. Artinya ini kan teks yang paling tua katanya kan. Jadi urusannya paling tua menurut mereka. Nah ini kan tidak ada tulisan itu awalnya, tetapi kenapa LAI bisa memunculkan tulisan ini, artinya teks ini muncul kan. Nah, ada kemungkinan sebetulnya mereka itu mengambil dari bagian dari dari Bizantin juga, karena Westcott and Hort dia juga mengambil sebagian dari teks Bizantin. Jadi ketika ini ditulis, karena waktu itu kan tidak ada di Sinaiticus, kemungkinan ini dia mengambil dari teks Bizantin sehingga ini ditulis. Tetapi ketika Sasiova tetap lurus pada teks yang dia pakai yaitu hanya Sinaiticus, maka dia membuang. Nah, setelah itu baru LAI atau WHNU mengikutinya. Kenapa? Karena memang di aslinya tidak ada. Kalau di aslinya ada, mereka pasti tulis jelas. Tapi kalau tidak ada, itu diberi catatan dalam tanda kurung. Artinya dia tidak boleh menulis di dalam tulisan ayat yang tegas tanpa tanda kurung. Kenapa? Karena itu tidak ada di teks aslinya. Jadi itu mengambil dari teks lain yang disertakan, dimasukkan ke dalam Alkitab mereka. Ini pengertian yang sebenarnya yang kita dapat dari dulu gitu ya. Karena di teks aslinya tidak ada, kemudian mengutip sumber yang lain, kemudian diberi tanda kurung. Tapi masalahnya ini ada narasumber di media sosial yang dia kemukakan bahwa tanda kurung itu bukan masalah tidak ada, tetapi ini
untuk menjadi satu tanda untuk menjelaskan gitu ya. Nah itu gimana itu caranya kita menanggapi hal yang dia kemukakan ini? Ya. Itu kan begini, Insinyur Hengki Hasanah. Jadi mereka kebanyakan memberikan penjelasan ketika mereka itu kesulitan untuk memberikan tanggapan ini. Kenapa? Karena memang biasanya itu bermain di paradigma. Jadi ketika teks ketemu teks, harusnya kan misalnya gini, kalau tidak ada catatan di situ, kita mau ngisi apa kan nggak bisa, Pak. Ya. Tapi ketika kita nemu catatan di tempat lain, terus kita isikan, boleh menurut mereka. Tapi itu diberi tanda kurung. Artinya itu memang dianggap penjelasan. Tetapi sebetulnya itu tidak ada di literatur aslinya, kan begitu. Ya, Nah, ngapain dijelaskan kalau di teks aslinya nggak ada gitu kan. Jadi kalau bilang ini penjelasan ini ya opini pribadi gitu ya, Pak. paradigma atau opini pribadi. Jadi itu Karena pemikiran kalau di mereka. dalam perbandingan teks ya, itu bandingkan saja gitu kan. Tidak Boleh. perlu. Ya, Kalau tidak satu boleh. teks menjelaskan yang lain itu tentunya satu nyawa gitu, senyawa gitu kan. Kalau Ya. ini berbeda ya nggak mungkin untuk dijelaskan. Oh, dijelaskan ini perbedaan bagaimana? Gitu ya Pak Fendi? Ya, jadi memang kita tidak boleh menuliskan di dalam yang kalau itu punya orang lain kita masukkan kan nggak boleh, Pak. Malahan Ya, kita kalau setuju. sebagai para scholar itu kan harus memberikan catatan kaki, kan begitu. Jadi Baik. ada di dalam yang lain banyak lah, Pak. Itu misalnya doa Bapa kami itu kan ada nanti itu dan yang Ya, lain. justru itu kita lihat begitu banyak di Alkitab LAI itu mencantumkan itu banyak tanda kurung gitu, berarti itu permasalahan di sumber teks gitu ya. Ya, Terima kasih untuk penjelasannya Pak Fendi. Kita beri aplaus ini penjelasan yang sudah diberikan oleh Dr. Insinyur Fendi, Dr. Teologi. Saya akan beralih kepada Bapak Yafet Esa. Ini menarik Pak ya, karena kalau kita melihat kronologis dari penerbitan daripada Alkitab ya kan, ini kita melihat unda-undi antara LAI dan SSY gitu ya. Kemudian mempengaruhi dan kita melihat kok seakan-akan LAI ini terpengaruh gitu ya terhadap penerbit-penerbit yang lain, terutama karena kita tahu bahwa SSY dan LAI ini mayoritas, kalau SSY itu 100%, saya ulangi lagi, 100% mereka tuh memakai teks Westcott and Hort ya. Tidak ditambah, tidak dikurang. Yang saya tahu bahwa 100% itu mengambil dari teks WHNU, dari Westcott and Hort. Sedangkan LAI itu masih tanda tanya, ya kan, mayoritas itu pakai WHNU, Westcott and Hort, ditambah dengan critical text dari sumber-sumber teks yang lain. Kita melihat bahwa kalau SSE ini imannya nggak goncang gitu kan, tetap gitu ya, pakai Westcott and Hort gitu loh dalam tanda kutip. Tapi yang menjadi masalah ini adalah LAI, kok imannya goncang gitu loh. Ini gimana Pak Yafet melihat permasalahan ini? Silakan ditanggapi Pak Yafet. Ya, makasih Pak Nur Hengki. Bahkan gini Pak, ada yang berpikiran bahwa LAI ini mengikuti daripada terjemahan Saksi Yehova. Dan bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi ada yang berpikir jangan-jangan orang-orang Saksi Yehova ini ada kerjasama dengan LAI. Nah, sehingga setiap perubahan yang dilakukan oleh Saksi Yehova dalam ayat-ayat tertentu itu juga dilakukan perubahan oleh LAI. Dan bahkan kalau kita mendengarkan penjelasan Dr. Yonatan Purnomo yang sudah beberapa episode ke belakang kan yang dia jelasin. Nah itu kecenderungan dan menimbulkan keyakinan semakin kuat bahwa ini ada indikasi ke arah sana. Nah ini kan sangat berbahaya. Padahal Saksi Yehova kan selama ini kan kita nyatakan kan sebagai bidat, menyimpang. Tapi setelah kita mendengarkan penjelasan Dr. Yonatan Purnomo, nah itu kan kalau kita melihat itu istilah sekarang itu 11-12 ya kan. Bahkan ada kecenderungan apa yang diganti-ganti oleh Saksi Yehova itu juga di ayat yang sama itu diganti oleh LAI. Nah ini kan apa namanya sangat berbahaya gitu loh. Jadi memang kalau ada anggapan bahwa tidak ada kekonsistenan dari LAI tetap pada terjemahan sumber teks yang dia pakai, tapi justru dia apa namanya ragu dan bahkan lebih cenderung untuk mengikuti apa yang diterjemahkan oleh Saksi Yehova. Nah, itu tidak salah kalau misalnya ada pikiran-pikiran semacam itu, Pak. Nah, saya melihatnya begitu. Nah, permasalahannya itu bahwa LAI ini menganggap teks daripada Alexandrian yang dalam tanda kutip itu ada dua teks yang di ini kan itu yaitu
teks Sinaiticus dan teks Vaticanus gitu. Karena mereka menganggap ini adalah teks yang tertua gitu kan. Kemudian dilihat dari karakteristiknya bahwa teks ini pendek, kemudian dan sederhana gitu ya. Tapi berbanding terbalik kalau kita sudah mengikuti dari studi yang kita lakukan bahwa justru dua teks ini banyak menyimpan masalah kerumitan gitu ya. Karena kalau kita membandingkan dengan teks Bizantin, justru teks Bizantin sebenarnya lebih natural, ya kan, lebih sederhana dan mudah dimengerti karena yang dipakai adalah bahasa Yunani Koine gitu kan, dibanding dengan gramatika yang dipakai oleh teks Alexandrian. Waduh, itu nyelimet gitu ya. Kita ingat Yohanes 14 ayat 28 gitu kan, tentang kata meson gitu ya. Itu jadi masalah gitu kan. Sebenarnya ini kan masalah yang seharusnya itu bisa diteliti, bisa dilihat. Nah, kita pernah mendengar pengajaran daripada Dr. Jonathan Purnomo. Dia mengatakan begini, kalau belajar silat Shaolin, jangan cari kemana-mana, cari ke sumbernya, yaitu di mana? Di negara Cina gitu lah. Jadi kalau mau belajar tentang teks yang asli, pengajarannya asli, jangan kemana-mana, kembalilah ke rumah besar yang ada gitu. Nah, rumah besar ini yang kita tahu bahwa itu adalah gereja yang didirikan atas dasar para rasul dan sampai saat ini itu masih ada gitu loh, ya kan? Ya, persoalannya kan gini Pak Engki, pemahaman di luar sana dibangun satu pemikiran bahwa gereja mula-mula itu kan sudah tidak ada. Nah, itu yang menjadi persoalannya Nah, kan, sehingga banyak orang meragukan itu yang Pak Engki sampaikan tadi. Nah, mereka lebih percaya kepada naskah Sinaiticus. Nah, tapi ternyata kan dari apa yang disampaikan oleh beberapa orang, ya, termasuk Dr. Yonatan Purnomo kan, menyatakan bahwa itu Sinaiticus apa namanya naskah Sinaiticus itu kan diambil dari tempat sampah, ya kan? Nah, kalau itu betul. firman Tuhan, kenapa harus dibuang ke tempat sampah? Nah, Dan seolah-olah itu tidak Tuhan ada tidak sanggup. sejarahnya bahwa naskah ini dirawat. Kalau misalnya dirawat, kenapa dibuang di tempat sampah? Ya Ya, kan itu pakai logika artinya gitu sederhana kan. aja. Ya. Iya, pakai Makanya logika kalau ilmu sederhana aja. silat yang sejati kan dirawat gitu kan. Ya, pastilah, pasti dipelihara baik-baik, artinya secara Apalagi logika, kalau ya kan? firman Tuhan ya, Pak Ya, Yafet. saya kira gitu ndak perlu pakai sekolah teologi yang tinggi-tinggi lah kalau untuk memahami itu kan. Ya, kalau Jadi menurut kalau saya mau sih, tahu ya yang kan. teks yang benar, kembalilah ke rumah besar gereja mula-mula. Ya, Yang dipropagandakan oleh banyak teolog barat itu sudah tidak ada lagi. Padahal itu masih ada ya Pak Yafet ya. ya pasti ada lah, ya kan? Kan tidak mungkin kan tidak ada. Cuma kan membangun narasi untuk supaya orang percaya itu tidak ada kan, nah, itu yang sedang dilakukan orang-orang di luar sana kan sekarang kan. Ya, Nah, mereka apalagi rata-rata bicara. iya Ya, betul Pak. tidak ada lagi teks yang asli itu. Kita pakai kritik teks saja katanya. Yang asli Ya, yang tidak menjadi ada. persoalan kan gini, Pak. Yang menjadi persoalan gini, kan yang kebanyakan ngomong menyatakan bahwa tidak ada lagi gereja mula-mula. Itu kan organisasi-organisasi gereja yang lahir di abad 15 kan? Kan itu yang membangun narasi-narasi yang sangat gencar di luar sana itu kan. Itu yang menjadi masalahnya ya. Saya sih secara pribadi memaklumi itu karena ibaratnya kita kan lahir ya organisasi-organisasi gereja yang lahir abad 15 itu kan ya dimaklumi karena sudah 1.500 tahun gereja berjalan, kemudian dia baru muncul. Dan yang paling parah adalah seolah-olah mereka yang paling tahu. Ah ini kan berbahaya gitu loh. Ya, betul, betul. Dan lagi kalau pakai pendekatan kritik teks, tentunya harusnya dihimpun kritik teks yang intinya itu punya konten yang senyawa gitu loh. Kalau ini kritik teks dilakukan terhadap yang sangat berbeda dengan yang teks yang satu gitu loh. Kemudian ini dipaksa dibangun berbagai teologi, berbagai doktrin. Mana bisa kita percaya ini gitu kan? Karena dibangun dari hal yang salah. Biarpun menghasilkan seorang profesor dengan ilmu yang tinggi, tapi kalau di dasar pondasinya udah salah itu bagaimana itu Pak Yafet? Ya. Ya, kalau misalnya sudah pondasinya sudah tidak kuat, ya pasti runtuh, pasti diragukan. Karena seperti yang dilakukan sekarang kan, nah, dibangun dengan pondasi yang tidak kuat. Nah, kemudian lahirlah berbagai macam doktrin yang muncul sekarang. Tapi kalau kita mendengarkan penjelasan Dr. Yonatan Purnomo, kan itu kan sebenarnya semuanya karena berasal dari sumber teks yang tidak kanon, sehingga dasarnya itu rapuh gitu loh.
Nah, misalnya Yesus dibangkitkan, tidak bisa bangkit sendiri. Yesus misalnya tidak tahu hari kiamat. Ini kan membangun dasar iman yang rapuh kan? Makanya jangan persalahkan orang lain kalau banyak timbul pertanyaan-pertanyaan yang cenderung memojokkan kekristenan sekarang. Karena berasal dari sumber-sumber yang tidak kanon. Jadi pondasinya memang tidak kuat. Ya gitu pandangan saya sih, Pak. Terima kasih Pak Yafet untuk hal yang sudah dijelaskan. Kita big applause untuk penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Yafet Pragoga, Sarjana Hukum. Saya akan beralih kepada satu pertanyaan tentang ayat yang dihilangkan atau ayat yang diragukan oleh LAI tetapi dibuang oleh saksi Yehova, itu Matius 17 ayat 21. Banyak netizen, banyak juga para apologet atau teolog-teolog, para mahasiswa yang saya anggap masih kurang mendalami daripada firman Tuhan, itu mengatakan bahwa Matius 17 ayat 21 ini tidak penting gitu loh. Saya mau minta pandangan daripada Bapak Yusak Indra, MPD. Ini gimana pandangannya terhadap opini yang mengatakan Matius 17:21 ini tidak penting gitu. Bisa dikemukakan kepada kita gitu dari sudut pandang Pak Yusak. Silakan Pak Yusak. Ada pernyataan nyatakan bahwa apa yang ditulis di kitab suci itu tidak penting. Dia sedang menyatakan bahwa Yesus itu pembohong. Yes. Karena Yesus mengingatkan bahwa satu iota saja itu tidak boleh diabaikan. Setuju, setuju. Bagaimana bisa kitab kita yang dianggap suci bisa dianggap tidak penting? Karena kita kan belajar bahasa Yunani. Kalau ada petik, tanda aksen, tanda hembus, itu kalau ada tanda hembusnya ada bacanya ho, itu penting. Satu titik itu penting karena itu kan mengubah makna, mengubah banyak yang bisa berubah. Jadi apalagi satu frasa, satu kalimat yang dihilangkan. Terus ada yang ditambahkan. Kalau kemarin kan anak tidak tahu kan, itu ditambahkan. Karena di Bizantium tidak ada menurut temuan yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Jadi itu satu sangat tuduhan kepada Kristus sendiri yang menyatakan itu. Ya, Kita dan itu sebagai orang Kristen melecehkan harusnya, Alkitab, Pak. iya, itu tertulis di kitab. Jadi ayat itu tidak boleh, pembangunan konstruksi yang mau dibangun ketika menjawab persoalan-persoalan yang ada, itu tidak boleh meruntuhkan apa sendiri yang dikatakan kitab suci. Ya, betul. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau penjelasannya bahwa itu tidak penting, lalu yang penting apa? Karena semua itu penting, kan itu ditulis kitab suci. Kalau dibilang Simon itu anak Yunus apa ya? Oh, enggak penting anak siapa. Bagaimana? Yesus berarti Yesus ini entah Yesus yang salah ngomong atau Yesus yang tidak tahu atau Yohanes salah catat. Ya, jadi Ini kita menangkap ya, esensinya. jadi iya betul Pak. Artinya sangat-sangat konyol, sangat-sangat mundur peradaban ketika konstruksi alasan itu kalau kita terima bahwa itu tidak penting. Yang dibahas oleh Biblikus itu tidak penting. Yang Dr. Yonatan Purnomo menyatakan itu tidak penting. Itu Oh, itu benar-benar nggak masalah Pak. Yang meremehkan. menjadi masalahnya adalah mengatakan bahwa Matius 17:21 itu ayatnya tidak penting. Ini yang jadi masalah ini. Kalau sampai Ya, ada yang opini ini. betul Pak, yang bicara itu yang jelas itu orang tidak berpengetahuan dan sangat meremeh-temehkan firman Tuhan, kitab suci kita sendiri. Itu Nah, sangat meremehkan. Dan karena sebagai dari seorang, dari diri Yesus sendiri mengatakan bahwa satu iota pun, satu iota, loh, ini satu ayat ini bilang tidak penting. Gimana satu iota aja bagi Yesus itu penting kok. ya, Ya gini, karena Yesus logika memberikan, sederhananya kan gini, Pak. Logika sederhananya kan begini. Kalau misalnya itu tidak penting, tidak mungkin itu tidak dimasukkan di Alkitab. Karena penting itu makanya dia dicatat, ya kan? Logika sederhananya gitu. Kalau tidak penting ya tidak mungkin mau dimasukkan di dalam Alkitab, ditulis di kitab suci. nah, Jadi pakai logika-logika sederhana aja untuk memikirkan karena itu, gitu. iya, Pak Engki, karena urgenitas, karena menganggap pentingnya firman Tuhan. Makanya Dr. Yonatan Purnomo, setelah upaya-upaya pendekatan kepada pihak LAI lewat BPNTKI dan semuanya, itu mentok, lalu dituduh ini, akhirnya terpaksa dikeluarkanlah temuan-temuannya itu lewat YouTube. Karena nganggap penting. Ini kebenaran harus dibukakan. Nah, sekarang soal tanda kurung. Penggunaan tanda kurung itu kan sudah mendegradasi ini benar atau tidak, ada keraguan. Dampak daripada penggunaan dalam kurung itu sangat besar karena dianggap kalau ragu kenapa tidak dibuang. Justru dalam hal ini saksi Yehova itu konsisten ya.
kita membidat-bidatkan saksi Yehova. Tapi saksi Yehova itu memang dari awal tidak ada teksnya. Ya, setuju. Nah, tapi punya kita, Justru yang jadi banci di sini, yang jadi abu-abu malah LAI gitu kan. ya anggota UBS Tidak ini. hitam, tidak putih gitu kan. Betul. Jadi abu-abu gitu kan. Ya, karena di terjemahan lama Laki tahun tidak, 1945. perempuan tidak gitu kan. Mohon maaf, jadinya banci gitu kan. Ya, jadi justru saksi Yehova dibidat-bidatkan, dia konsisten. Dia tidak pernah masukkan itu, tapi LAI tahun 1954 dia gunakan, tidak ada tanda kurung di situ. Setuju, Pak. Ya, Tapi Pak Yusak. tahun 1907 ketika tahun 70 sudah diganti, saksi Yehova menggantinya, tidak ada. Lalu Ikut-ikutan tiba-tiba gitu. lalu LAI ikut-ikutan. iya. Tapi Jadi begini, saya mau menangkap esensinya begini, Pak Yusak, bahwa mengatakan ayat ini tidak penting itu kan mendegradasikan semua iman daripada jemaat. Itu sebenarnya kalau dia seorang hamba Tuhan tidak boleh mengeluarkan opini seperti ini. iya, Itu itu melawan karena dia melawan daripada Yesus ajaran sendiri, Pak. Kristus. Ya, Dia melawan Yesus sendiri. ya. Itu bahaya itu. Ditambah lagi bahwa Dr. Yonatan Purnomo ini dicap sebagai orang yang tidak mengerti bahasa Yunani gitu kan. Ini kita ketawa sendiri nih Pak Yusak gitu kan. Bagaimana seorang yang tidak tahu bahasa Yunani bisa menemukan 6.577? Cuman para netizen mohon dengan hormat bersabar ya. Setiap episode per episode akan dihantarkan. Mana saja yang ini gitu kan. Kalau orang yang tahu 6.577 tidak tahu bahasa Yunani, terus itu dapat dari mana kalau begitu? Ini gimana nih Pak Yusak? Kan sudah lama ikut Biblikos ya mengenai pengajaran. Sedikit ada kesaksian performance daripada Dr. Yonatan Purnomo bisa dikemukakan nggak di sini? Ya, jadi saya kenal beliau ini, Pak Dr. Yonat Purnomo, waktu dia mengambil S3 di KDSI, saya mengambil S2 di STT. Awalnya juga saya meragukan. Jadi kami bertemu ya hampir 3 tahun lebih, mau hampir 4 tahun ya. Jadi awalnya juga meragukan. Tapi ketika dia paparkan semua temuan-temuan, itu luar biasa. Dan saya menganggap bahwa memang ini adalah karunia khusus yang Allah berikan kepada Dr. Yonatan Purnomo untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Ini karunia khusus. Tidak akan bisa dimiliki. Dan pelan-pelan selama 4 tahun dibukakan. Dan saya pribadi itu meminta ini dibuka saja ke YouTube. Tapi Dr. Yonatan Purnomo tidak mau. Dia bilang tidak. Kita akan mulai bergerak di STT. Dan itu memang yang dia lakukan. Nah, Ada sekarang udah mau tahun kerendahan kelima. hati untuk bisa tidak mengguncangkan Tidak mau dunia mengguncangkan. kekristenan ya. Ya, jadi saya mengenal persis dan saya percaya bahwa Dr. Yonatan Purnomo itu memang diberikan oleh Roh Kudus karunia khusus untuk menerjemahkan bahasa Yunani dan diungkapkan Kalau dan masalah diterjemahkan bahasa Indonesia. karunia, ya saya potong sedikit Pak Yusak. Kalau masalah karunia mungkin diragukan orang banyak gitu ya. Tapi kalau bagi kita yang sudah mengikuti pengajaran-pengajaran dari Dr. Yonatan Purnomo, saya sendiri pribadi nih ya, saya kan suka akan pelajaran kebenaran. Saya sendiri angkat tangan kepada Pak Dr. Yonatan Purnomo. Sepanjang hidup saya nggak pernah ketemu orang yang begini expert di dalam bahasa Yunani gitu ya. Dan sampai saya mengatakan kepada Dr. Yonatan Purnomo, wah, saya baru ketemu master linguis yang benar-benar linguis sejati ini ada sama Pak Dr. Yonatan. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman dari Pak Yusak sendiri terhadap Iya, saya performance meyakini dari hal Pak itu, Pak. Dr. Saya Yonatan? masuk dunia pelayanan, masuk sekolah kitab dari tahun 99. Pak. Belum pernah saya menemukan seorang guru bahasa Yunani selevel ini, dan itu kalau bukan karya Roh Kudus, itu saya tidak yakin. Ini ada karunia khusus yang memang Apalagi diberikan. beliau menguasai bahasa Ibrani, Dan dia sekarang bukan mempelajari bahasa Aram, Iya, mempelajari dia bisa bahasa Belanda, Latin. bisa bahasa asing. Jadi memang secara bahasa Mandarin, artinya secara disiplin ilmu sendiri dia memang punya keahlian bahasa. Tapi ditambah lagi karya Roh Kudus ini menyempurnakan, Pak. Amin. Nah, sekarang dibuktikan
Baru 5 video yang dia bukakan ketika dia menyelidiki sehingga bisa menemukan 6.577. Itu sama sekali belum ada satupun secara substansi membuktikan terbalik apa yang dia nyatakan. Betul, Ini saya ini setuju. satu lagi jadi kesaksiannya. Jadi kalau ada bilang kenapa sih harus rame-rame gemar membuat gaduh? Oh tidak, ini Dr. Jan Purnomo sudah tidak ada jalan lain lagi. Kebenaran harus disampaikan. Makanya dia sampaikan melalui video YouTube dan sidang ilahi. Inilah yang kami sampaikan kebenarannya bahwa sesungguhnya upaya-upaya itu sudah dilakukan. Dan Ya. kalau ada yang tadi Pak Hengki bilang, oh tidak bisa diterima karya Roh Kudus. Oh, tidak bisa Pak. Bagaimana kita mau menolak? Nah, sekarang uji saja. Buktikan terbalik kalau itu kesalahan. Ya, Nah, kalau maksud teman-teman saya ada, bukan saya tidak menerima, tapi banyak orang yang menyaksikan gitu ya. ya, Jadi boleh saya, saja disangsikan, ya, tetapi kan juga harus logikanya berpikir. Kita di betul. sini rata-rata punya ada embel-embel di belakang nama kita, Pak. Ya, Artinya kita juga dididik di sekolah-sekolah. Dan itu kan ada karya ilmiah yang bisa dibuktikan ya secara kita ilmiah. punya pengalaman pribadi berhadapan dengan Dr. Yonatan Ya, gitu kan. setiap Maka kita, setiap minggu, setiap Selasa ada temuan baru yes. dan itu menakjubkan. Nah, Dan satu hal, Pak ya, setiap temuannya itu tidak mendegradasi keilahian Kristus, malah itu memperkuat, yang saya mempertajamkan. ketemukan di sini, Pak Yusak. Ya, Betul-betul saya meninggalkan pengajaran yang lain karena saya melihat garis lurus saya daripada saya saya ini. berikan kesaksian Pak ya, kesaksian. Ini Ya, ada singkat aja Pak Yusak. singkat Ya. saja, rekan saya itu dia ada di Kalimantan Tengah. Setelah dia saksikan, dia istrinya itu tadinya dari seberang, Pak, dari sepupu kita. Lalu mereka sering gontok-gontokan suami istri ini. Sampai akhirnya dia bertemu nonton Biblikos. Awalnya dia nggak setuju. Kemudian Oke. setelah dia dalami-dalami, dia nyatakan kebenaran. Dan pada akhirnya, Pak, masalah dengan istrinya yang juga cukup keras, itu terselesaikan. Ternyata terjemahannya yang salah. Dan mereka sekarang kuat dalam pelayanan dan semakin yakin. Haleluya. Dan dia sudah ada bergerak di dalam Biblikos juga. Dan itu kesaksiannya. Itu seperti itu, Itu Pak. yang saya lihat daripada Alkitab yang benar akan mengantarkan orang untuk hidup benar gitu ya. Amin. Amin. Tidak Amin. punya keraguan. Terima kasih Pak Yusak atas penjelasan-penjelasannya. Kita akan beralih kepada pertanyaan berikutnya yang cukup signifikan. Kalau melihat dari sisi progres dan update yang dilakukan oleh LAI, ternyata dengan mengupdate Alkitabnya, ya kan, versi terjemahan baru yang kedua, ini masih tetap menyimpan masalah karena studi yang dilakukan maupun bacaan daripada cara jemaat membaca apa yang sudah disajikan, ternyata untuk terjemahan yang sudah diterbitkan secara hard copy itu juga masih menyimpan masalah gitu kan. Dan kita melihat LAI ini merevisinya lagi di versi online-nya gitu. Jadi antara TB2 hard copy dengan online itu berbeda juga gitu kan. Waduh, kalau sudah begini dari sisi hukumnya ini kita pingin ada satu pandangan opini ya kan. Mohon dengan hormat Pak Wilmar, Esa bisa memberikan kita pencerahan. Silakan Pak Wilmar. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Ya, Bapak Insinyur Hengki, terima kasih atas pertanyaannya dan saya mencoba menjawab beberapa hal nih. Tadi saya jawab secara simultan aja. Nanti yang terakhir soal implikasi hukum dari persoalan-persoalan yang terjadi. Yang pertama saya mencoba mengangkat dulu yang disimpulkan Pak Hengki tadi soal Pak Dr. Yonatan sampai bisa menemukan 6.577 kesalahan itu. Sementara di satu sisi klaim di luar sana seolah-olah tidak bisa berbahasa Yunani dan harus berenang jauh dulu, membaca buku-buku dulu. Nah, ini kan klaim kosong menurut saya. Nah, begini, menyatakan kesalahan 6.577 itu karena ada pembanding. Orang mengatakan sesuatu yang keliru atau ada yang salah, pasti ada pembandingnya. Yes. Nah, pembanding yang diambil Pak Yonatan, Pak Dokter ini Bizantium yang notabene sampai hari ini masih dipelihara sana. Nah, persoalannya begini, ketika mengatakan bahwa ya buktikan dong, ini Pak Dr. Yonatan sedang membuktikan 6.577
karena pembandingnya ada. Yang klaim di luar sana seolah-olah Pak Yonatan ini hanya ngarang-ngarang, mengambil di satu seolah ini itu adalah kanun, itulah adalah Iran, itu adalah otoritatif yang tidak ada kesalahannya, yang tidak ada kekeliruannya. Nah ini kan apa ya? Ya mestinya setuju dong, itu Apalagi yang bicara ajaran itu Tuhan adalah kok. teolog. Mereka itu adalah teolog yang notabene lulusan S3. Saya seorang sarjana hukum, saya memang tidak punya latar belakang teologi, tetapi dalam berargumen itu kan selalu saya minta bukti. Bicara hukum harus bukti. Itu sebabnya kita juga ketemu Pak Yonatan, buktinya apa? Selalu saya tanyakan buktinya mana. Dan Betul. itu disampaikan. Itu sebabnya saya tertarik dan mau bergabung untuk mempelajari, memperdalam tentang kebenaran ini. Karena apa? Argumennya apa? Ini persoalan fundamental, Pak Insinyur Hengki. Ini persoalan besar di dalam hidup kita. Hidup kita hanya sekali. Pak Hengki bisa mengetahui berapa umur di dunia ini. Sampai kapan? Cuma satu kali, besok-besok kita semua sudah tiada. Sementara kewajiban tanggung jawab kita untuk mencari kebenaran itu adalah persoalan mutlak yang harus dilakukan kalau orang itu rasional. Tuhan memberikan firman ini kan tidak sembarangan. Artinya begini juga, apakah Tuhan yang adalah maha kuasa tidak mampu menjaga firman-Nya? Yes. Ini kan hal yang mendasar secara logik ketika kita berpikir yang masuk akal. Ini penting untuk dipertanyakan. Artinya apa? Ketika semua orang mengatakan, ya autograf sudah nggak ada, salinan-salinan yang ada itu hanya sekedar salinan dan itu diperhalus, dirubah. Pertanyaan saya sederhana juga. Nah, kalaupun Anda mengklaim bahwa itu sudah dirubah, diperhalus dan sebagainya, siapa yang melakukan itu? Apakah Anda punya data? Sementara itu kejadian di Berikan bukti. 19, itu juga kan kalau dipertanyakan balik untuk meminta data kepada mereka, pasti Betul. saya yakin pasti tidak bisa. Nah, hal berikut lagi, itu yang muncul di luar sana itu terkait dengan soal teks. Seolah-olah Biblikus ini sedang membangun satu gerakan percaya agar beriman itu pada teks. Seolah-olah di luar sana itu menganggap Biblikus ini hadir dan membawa gerakan bahwa beriman kepada Kristus itu beriman pada teks. Seolah-olah hanya beriman pada teks. Oh, ya. Kalau seandainya besok-besok Alkitabnya tidak ada, terus bagaimana kita mau beriman? Itu sebabnya ajakan untuk beriman tidak bergantung pada teks. Sekarang dibalik seperti itu untuk membela apa yang mereka yakini hari ini. Karena tapi yang mereka yakini itu ternyata banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Kembali ke posisi saya awal bahwa ketika Pak Yonatan itu mengatakan ada 6.577 itu, karena jelas-jelas itu ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, mana mungkin beliau bisa mengatakan 6.577 itu. Nah persoalannya, tadi Pak Hengki sudah mengatakan bahwa ini soal sumber teks yang kemudian menjadi perdebatan sampai detik ini. Lalu saya mencoba menanggapi pertanyaan yang terakhir itu, yang akan Insinyur Hengki apa tadi? Coba diulangi Pak Hengki. Ya, itu kalau kita lihat ya kan dari TB terjemahan terakhir yang update daripada LAI ya. Antara yang hard copy dengan yang versi online juga berbeda ini. Belum apa-apa sudah berbeda gitu loh. Ini pertanggung jawabannya secara hukum gimana ini? Baik. Itu kan bukti Pak Hengki, bukti bahwa ternyata yang dihadir dan disebarkan kepada umat ini itu barang yang tidak jelas. Tidak jelas dalam pengertian, saya mengatakan karena memang sumbernya nggak jelas juga itu. Sumbernya dari bukan yang kanon. Nah, itu sebabnya kenapa terjadi perubahan-perubahan, kenapa 2 tahun sekali diganti misalnya seperti itu. Dan faktanya hari ini kan begitu. Nah, begini Pak, itu kan begini Pak, kalau untuk masalah bukti, ya tentunya kan harus mendekati bukti yang relevan ya. Misalnya kita mau membuat satu kasus itu terang benderang. Tentunya untuk bukti-bukti yang tidak relevan, yang menjauhi dari pengajaran, kita kan berbicara bukan masalah teks saja, Pak. Tetapi kalau kita dalam Kristen, itu selain teks, itu juga ada pengajaran. Ya, pengajaran itu bisa lahir dari teks, bisa lahir juga dari lisan gitu loh.
Nah, kita melihat di barat itu untuk lisan ini mereka miskin sekali. Sedangkan di timur ini kaya sekali gitu kan. Dan kalau kita mau lihat justru yang lisan itu semestinya jauh lebih banyak yang bisa diajarkan. Cuma masalahnya ini diwariskan secara rantai kerasulan hanya kepada kalangan tertentu saja gitu kan. Yang masih di dalam inner circle-nya. Kalau di luar inner circle ini kan tidak mendapat itu, ya kan? Tapi tidak melepaskan, tidak menafikan kalau orang luar mau datang dalam pendekatan keilmuan, itu mereka bisa dapatkan kayak gitu ya, Pak, untuk bisa melihat bahwa tidak hanya teks tetapi ajaran lisan pun yang begitu kaya di gereja-gereja timur itu juga harus diperhatikan, Pak. Oh Gimana itu iya, sebenarnya? saya setuju itu. Artinya begini, memang ketika kita bicara paradosis ya, tidak hanya tertulis, tapi lisan juga ada. Kan di kitab juga mengatakan begitu, 1 Tesalonika 2 ayat 15 kalau nggak salah ya. Ya. Itu mengajarkan dari dua sisi, ada lisan, ada tertulis. Persoalannya pada waktu itu kan ada teks kitab yang tertulis ini kan belum jadi sebelum di masa Kristus itu. Ajaran itu kan turun-temurun diajarkan kepada gereja. Yang jadi persoalan, memang saya setuju dengan pendapat Pak Yafet tadi, bahwa 1500 tahun kemudian ternyata lahirlah ini gereja yang dianggap reformasi, padahal sebenarnya bukan mereformasi itu. Kalau mau reformasi ke Gereja, Katolik, harusnya kan Katoliknya yang dirubah, bukan sendiri. Ini kan ibarat saya tegaskan lagi, Pak. reformasi, tapi kok faktanya dia bentuk sendiri. Saya tegaskan lagi, Pak. Tadi agak terputus-putus saya. Halo? Jadi kalau bilang mereformasi, seharusnya satu sistem yang awal yang mau direformasi itu harus kembali. Misalnya, karena pengajaran kita tahu Martin Luther itu asalnya Katolik. Jadi kalau dia mau reformasi, seharusnya ajaran gereja Katolik yang dia reformasi, bukan membentuk gereja yang baru, gitu ya, Pak. Ya, Pak. Harusnya begitu. Kalau dari makna katanya kan begitu. Reformasi, kembali. Formasi merubah kembali lah, maksudnya memformasi kembali. Nah, tapi faktanya membangun sendiri, membentuk sendiri. Nah, ini kan menyimpang sebenarnya. Tapi oke lah, kita itu kan mungkin kita bahas di sesi yang lain. Tetapi saya mau kembali ke tadi, bahwa faktanya memang ini persoalan sumber dan ini menjadi penting. Tapi klaim di luar sana seolah-olah sumber yang berbagai macam varian tadi itu semua dianggap benar dan itu semua dianggap firman Tuhan. Nah, yang jadi persoalan kan itu. Sampai hari ini pun kita tahu, lihat hasilnya sekarang ternyata berbeda-beda, lalu sering dirubah-rubah. Padahal ada klaim bahwa kitab itu harus inerans, kitab itu harus tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Nah ini yang jadi persoalan di jemaat. Saya sebagai jemaat juga, walaupun saya belajar ya tentang tapi mendengar seperti ini atau mendapat Pak Adrianus agak terputus-putus. Ya, bisa diulang Pak Adrianus. Bisa diulang Pak Adrianus. Halo? Agak terputus-putus tadi. Saya mau simpulkan begini, bahwa klaim seolah-olah semua varian yang ada di luar sana itu adalah benar, ya itu menurut saya sih tidak tepat. Kenapa? Karena ini bicara fundament iman Kristen. Fundament iman Kristen kan butuh kebenaran. Yang tidak boleh satu mengatakan benar, yang satu mengatakan juga benar. Kebenaran itu kan hanya satu. Yes. Jadi kalau memang banyak varian, tapi belum tentu varian yang A, B, C itu benar. Tapi Betul. ada kebenaran yang sesuai. Karena lagi-lagi kebenaran itu hanya satu, Pak. Saya kira jadi seharus dilakukan terhadap teks-teks itu identifikasi kebenarannya dulu sebelum itu diterima. Bukan hanya masalah bendanya ada, ya kan, tertulisnya apa, terus ini diterima, oh ini asli gitu loh. Tapi identifikasi terhadap gitu. kebenarannya tidak dilakukan gitu ya. betul. Itu jadi masalah. Ya, seharusnya kan begitu, Pak. Sebab kalau bisa begitu,
artinya semua ajaran heresis itu bisa masuk jadinya kalau begitu, ya kan? Ya, betul. Tidak ada yang mengidentifikasi ini salah atau benar, gitu. Terima Betul. kasih Pak Wilmar atas ininya. Jadi yang bisa kita lihat bahwa tuntutan dan jemaah untuk spesifikasi Alkitab itu inerans itu masih belum bisa dijawab oleh LAI, ya kan? Pak Hengki, Karena Pak kita Hengki, bisa melihat masih banyak kekurangan atau kesalahan yang terjadi, gitu ya. Pak Hengki, Baik di Alkitab yang kedua, Pak ya Hengki, terbitan yang kedua. Ya Pak gimana Hengki. Pak? Menanggapi yang tadi, saya mau coba mengkristalkan lagi. Jadi, kalau ada perbedaan antara yang online dengan yang cetakan, sebaiknya LAI harus ngambil sikap. Salah satu tuh harus ditarik. Nah, Ya, betul. Nanti kita urgenitasnya bicarakan begini. di kesempatan lain itu, Pak Yusak. Ya, pokoknya gini, intinya gini. Urgenitasnya sekarang dunia kan online, Pak. Mahasiswa-mahasiswa bisa mengaksesnya, masyarakat bisa mengaksesnya. Nah, kalau yang terjemahannya itu menjadi berbeda, yang mana yang online, mana yang TB, itu kinerja LA ini perlu dikritisi. Intinya seperti itu. Ya, Jadi terima kalau kasih. masukan dari kita dalam waktu singkat ini, tarik dulu deh yang online. Jangan Nah, dulu diluncurkan. karena Ini kita masih ditertawakan melihat kenapa? LAI masih menyimpan sekian banyak kegalauan gitu ya. Ya, jadi kalau untuk sementara kan umat itu jangan dikacaukan semakin Baik, parah gitu, ya. Pak. Ya, Ya, terima itu aja. kasih Pak Yusak. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kami akan melanjutkan pertanyaan yang lain lagi yang berkaitan dengan masalah tadi bahwa kelihatannya LAI ini masih belum sanggup menyediakan satu Alkitab yang sudah mumpuni, yang tidak akan berubah gitu kan. Karena kita melihat fakta bahwa Alkitab yang dicetak di TB2 dengan versi online-nya itu juga ada perbedaan sekarang gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat ini menyimpan satu persoalan yang besar dan akan mempengaruhi terutama kepada para scholar-scholar yang lagi menempuh pendidikan ini. Demikian juga kepada hamba-hamba Tuhan gitu kan. Ini yang mereka mau khotbahkan ini esensinya jadinya bagaimana kalau terjadi hal-hal yang seperti ini. Scholar bingung gitu kan, mau pakai referensi yang mana, atau yang sudah terlanjur menggunakan referensi yang update, ternyata berubah gitu. Esensinya itu berubah. Nah, pertanggungjawabannya itu akan sampai di mana? Nah, kira-kira ini dari bapak-bapak yang hadir pada sidang ilahi pada kesempatan ini punya pandangan yang khusus nggak terhadap ini? Saya persilakan mulai dari Pak Dr. Insinyur Fendi. Silakan, Ya, Pak. terima kasih Pak Insinyur Hengki. Jadi memang ini menjadi satu polemik ya. Jadi ketika para scholar yang terutama yang sedang menyusun skripsi, tesis dan disertasi, ini menjadi satu pergumulan yang membingungkan. Kenapa? Karena ketika teks yang mereka pakai, yang mereka yakini ineransi, ternyata itu berubah-ubah. Apalagi yang tadi Pak Insinyur Hengki sampaikan bahwa antara online dengan teks yang tertulis tidak sama atau berbeda. Ini menjadi masalah nanti ketika itu disidangkan, misalnya dipertanyakan ternyata teksnya berbeda, ya kan? Belum lagi nanti pada waktu menggali, mengeksegesis ya kan, atau membuat eksposisi. Nah, teksnya berbeda. Nanti apa yang mau ditanyakan, yang mau dinilai kan berbeda nggak Nggak bisa bisa. gugur itu. Ya, Pokoknya mungkin ini jawabnya nanti Pak, yang diuji tuh. Ya, tanyakan aja sama LLI, kenapa dia roba-roba gitu loh. ini kan jadi problem. Nah, ini belum lagi masalah keyakinan nanti kan, masalah iman, masalah teologi. Wah, ini bisa menimbulkan denominasi baru lagi nanti ini. Kelihatannya sederhana menurut teman-teman yang menganggap bahwa ini merupakan varian teks kan. Padahal ini kan kesalahan antara terjemahan yang ada di buku dengan yang di online atau tulisannya berbeda. Nah, ini I- jangan sampai ini dibiarkan ya. Jadi kami menghimbau kepada LAI untuk segera mengambil tindakan yang konkret. Kenapa? Karena ini nanti akan timbul masalah yang besar bagi umat Kristen di Indonesia khususnya ya, terutama para scholar. Nah, kami yang selama ini menekuni di bidang kajian biblika itu juga akan kesulitan. Kenapa? Karena yang diambil adalah teks-teks yang akan digali, dieksposisi, dieksegesis kan. Nah, kalau teksnya sudah salah dan saling tabrakan atau tidak sama, nah ini nggak bisa dipakai sudah. Jadi Betul. tolong kepada LAI untuk bisa mengambil satu posisi, segera menyelesaikan masalah sumber teks ini. Tapi Ya, kalau Pak orang Dan Pak juga, sudah Fendi, sudah
menyusun satu skripsi ternyata salah. Ini bagaimana ini cara menganulirnya atau bagaimana? Mungkin ada teknik atau ada situasi yang bisa kita informasikan? Ini sangat menjadi tersesat semua akhirnya, pada akhirnya nanti jadi tersesat ini Pak Hengki. Jadi sekarang ini kalau dari masukannya Dr. Fendi, Ella harus ngambil tindakan. Sekarang yang kita dengar informasinya itu Dr. Anwar Chen yang mulia itu sedang gencar-gencarnya sosialisasi untuk TB2. Harusnya ambil sikap. Bagaimana dengan TB1? Kalau keluarkan TB2 ya harus tarik TB1-nya. Lalu kalau TB1 ditarik, bagaimana gelar-gelar yang sudah diperoleh karena menggunakan TB1 sebagai referensi, judul-judul disertasi, judul tesis atau judul skripsi, itu ditarik, apa gelar mereka mau dibatalkan? Nah, kalau memang lebih mudaratnya, manfaatnya itu lebih bagus itu TB1, ya TB2 hentikan. Hentikan Ya. itu apa namanya? Sosialisasi itu. Jadi bukan Dan kasihan Biblikos yang pendeta-pendeta, membuat Pak. kegaduhan. Iya, Pak. Ya, dan Usulan kita kasihan gitu. pendeta-pendeta yang dalam hal Ya, mengajar jemaat. nah, Karena tidak menutup kemungkinan kan jemaat sudah baca TB2. Pendetanya masih khotbahkan TB1. Nah, pas ketemu ayatnya yang anak pertama, anak kedua yang dibahas Pak Yonatan itu kan, jadi pendetanya khotbah bahwa yang menuruti kehendak bapaknya anak yang kedua, jemaatnya sudah tahu bahwa itu sudah berubah. Nah, bisa-bisa dia apa namanya ngomong dari bawah mimbar kan sudah salah Pak Pendeta, anak yang pertama sekarang. Nah, ya kan repot jadinya. jadi Ini kan Pak, menyesatkan Indonesia, orang gitu loh. Pak Yafet, Ya. Indonesia kan terkenal dengan 2 anak saja cukup. Jadi anak bungsu dan sulung, anak yang kedua. Jadi tadinya, wah bangga dia jadi anak bungsu. Sekarang, aduh mak, Ganti. aku pikir mending aku jadi anak sulung ya. Jadi kacau ini. Iya, iya, Jadi iya, iya. seharusnya memang LAI harus ngambil tindakan dan tindakannya nyata sehingga jangan mempersalahkan sana sini. Koreksi diri, kemudian introspeksi. Ini dampaknya besar. Bagaimana Pak Wilmar? Karena hukumnya ini gimana hukumnya ini? Silakan. Belum lagi saya ini juga pusing Ya, nih. sebelum saya Proses. komentar soal implikasi hukumnya, sebelum saya bicara implikasi hukumnya, sebenarnya pertanyaan yang sama saya arahkan kepada Dr. Fendi dan Pak Yusak, Master Pendidikan ini. Untungnya saya lihat di deskripsinya, disertasinya Pak Fendi, Dr. Fendi ini, ternyata pakai teks Bizantin, makanya dapat dokter pakai teks Bizantin. Sepertinya Pak juga begitu. Tapi ini kan tadi mengingatkan untuk calon-calon sarjana teologi ke depan. Jadi memang penting. Ya saya kira tidak ada salahnya untuk mengingatkan. Ya. Lalu terkait dengan implikasi hukum tadi, di beberapa episode kemarin saya sempat mengungkapkan atau berpendapat bahwa sangat terbuka kemungkinan ke depan itu ada jemaat atau pihak-pihak yang merasa bahwa hadirnya Alkitab yang tidak jelas ini, yang sering berubah-berubah ini, masuk di dalam ranah gugatan di persidangan. Bisa jadi itu seperti itu. Tetapi saya berharap tidak akan terjadi lah. Cuman itu sangat terbuka kemungkinan. Artinya apa? Sekaligus ini mengingatkan kepada lembaga Alkitab Indonesia ini untuk ya harus mempertanggungjawabkan apa yang nanti masuk di dalam dalil-dalil gugatan itu, kalaupun itu ada. Tetapi pastikan saya sudah bisa membayangkan jawabannya memang ini karena teksnya ini. Jadi dianggap benar karena teksnya dari sumber teks ini. Persoalan di sini kan soal pemahaman yang berbeda dengan Biblikos yang notabene berangkat dari pemahaman bahwa Bizantin itu adalah kanon, menjadi rujukan. Itu sebabnya timbul 6.577 kesalahan yang ada di dalam teks-teks yang lain. Jadi itu sih pandangan saya atau pendapat saya terkait implikasi ke depan. Saya kira Tapi itu. masalahnya gini Pak Wilmar, Biblikos itu mendasarkan kepada teks Bizantin, tapi tidak semata-mata bahwa teksnya yang menjadi utama, tetapi melihat bahwa pengajaran yang ada di gereja timur itu juga karena klop gitu loh. Ambil contohnya saja gitu kan, gereja timur itu masih mempertahankan adanya Deuterokanonika, kemudian perjanjian lamanya itu masih memakai teks yang berasal dari Septuaginta, bukan yang sekarang. Kalau sekarang itu di Protestan itu memakai teks Masoret gitu loh. Nah ternyata kesinkronan daripada perjanjian baru bila dibandingkan ya dengan teks Septuaginta itu lebih cocok, lebih itu klop semua. Tapi kalau perjanjian baru ketika ditarik benang merahnya dengan Masoret, teks Masoret gitu yang dipakai oleh LAI sekarang justru banyak masalah gitu kan, kontradiksi, tidak masalah.
Jadi ini yang jadi masalah gitu loh, bahwa Biblikos itu memakai tidak hanya semata-mata teks Bizantin, karena melihat sejarah yang menjadi fakta bahwa dari awal sampai sekarang itu dipegang oleh gereja yang menjadi dasar gitu ya, dari didirikan oleh para rasul dan hidup sampai sekarang ini. Dan satu fakta yang kita mau lihat bahwa itu ada Alkitabnya. Itu kan ada Alkitabnya, gitu, berdasarkan teks Bizantin. Nah, Alkitab inilah yang diterjemahkan oleh Biblikos menjadi Alkitab yang kita mau perkenal sekarang gitu loh. Jadi ini yang harus kita beritahukan informasinya kepada jemaat dan para netizen. Kalau dengan cara begini, kira-kira apa yang harus ditempuh untuk lebih lanjutnya daripada gerakan Biblikos ini, Pak Wilmar? Ya, silakan. Memang bangunan konstruksi dalam perdebatan hukum nanti itu mendasarkan pada belakang ya, sudah pasti itu. Latar belakang dari klaim masing-masing pihak. Persoalan berbeda latar belakang tadi, dasarnya itu nanti masuk di soal pembuktian. Jadi menurut saya belum sampai pada titik itu. Ini kan sementara kita sudah rame. Di sana sini sudah ribut, menganggap Biblikos membuat gaduh. Sementara di sisi Biblikos mempertahankan pendapatnya bahwa inilah yang otoritatif. Benar, klaim dan masing-masing berdiri di dasar argumen yang dibangun itu sampai pada satu titik di mana masing-masing harus membuktikan. Tadi Pak Insinyur Hengki sudah mengatakan ini masih terpelihara kok, masih ada buktinya dipakai dan memang itu terus ada sepanjang kurang lebih 2000 tahun ini atau kira-kira mulai dari 419 Kartago itu masih ada sampai sekarang. Tinggal bagaimana pihak yang lain juga membangun argumennya berdasarkan dasar yang mereka miliki. Perdebatan itu yang kemudian menjadi titik di mana itu harus diselesaikan. Saya kira gambaran umumnya seperti itu, Insinyur Hengki. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hengki, saya Ada tambahkan satu sedikit. praktisi hukum. Pak Hengki, Silakan, Pak Wilmar. ya, saya dalam kesempatan ini untuk membangun sebuah argumen, saya coba ngajak seluruh sidang ilahi untuk coba berpikir. Ada satu bahasa, kalau kan kita tahu kalau Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa yang lain, itu punya degradasi atau punya kemungkinan kesulitan mengungkapkan seperti apa yang ditulis bahasa aslinya. Tetapi, misalnya Vatikanus apa semua yang Vulgata itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dia untuk memenuhi seperti apa yang dimaksudkan bahasa aslinya itu mungkin ada kesulitan. Bayangkan, kita selalu bicara teks Bizantin, teks Bizantin. Teks Bizantin itu menggunakan bahasa Yunani yang tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu sendiri. Jadi keabsahan, tidak adanya perubahan dan kanon yang otoritatif itu hanya ada tersedia di dalam kitab yang memang ditulis oleh para rasul pakai bahasa Yunani. Gitu loh, Pak. Karena ini tidak melalui penerjemahan atau transmisi ke dalam bentuk apapun. Nah, inilah yang dipelihara oleh gereja-gereja ortodok Yunani. Ya, maksud Pak Yusat itu tidak pernah diterjemahkan di gereja mula-mula ya gitu ya. Iya, dari Tapi sejak ada mula-mula itulah pihak-pihak yang dipakai. ya pihak-pihak di luar gereja mula-mula itu ada mengembangkan untuk penerjemahan ke bahasa yang lain ya. Iya, seperti Vulgata kan diterjemahkan ada kelemahan, dia tidak bisa seperti bahasa aslinya. Yang Nah, seperti saya juga bahasa Indonesia kan ya, Dr. Jonathan Purnomo paham. juga harus mencari padanan kata yang sangat tepat. Itu kan punya kesulitan karena tidak Ya, bisa diwakili oleh bahasa lain kalau seperti itu. Persoalannya adalah kalau kita ketemu satu teks asli kemudian diterjemahkan dalam arti ditransmisikan ke bahasa kita, itu cara menerjemahkannya itu harus pas gitu kan. Ya. Baik secara gramatikal, leksikalnya, strukturalnya, kemudian ini bahasanya gayanya apa? Ini gaya Betul, puisi Pak. Artinya gini. kah? Gaya hukum kah? Gitu ya. Betul, dengan sumber yang sama, terjemahan bahasa Indonesia itu bisa berbeda. Apalagi sumbernya itu berbeda, Pak. Ya, betul. Itu sudah Nah, akan pasti ini terjadi. ada pandangan yang menarik nih. Ada pandangan yang dilontarkan oleh seorang doktor gitu kan, doktor teologi nih. Dia punya pendapat begini. Justru varian-varian yang ada di dunia saat ini, kalau semakin banyak justru itu semakin bagus karena akan membuat suatu kekayaan
kepercayaan, ya dalam arti mungkin ini menjadi suatu bahan yang banyak tersedia untuk dilakukan critical text gini. Nah, persoalannya begini, kalau bahannya salah terus kita lakukan kritik teks gitu, hasilnya apa ini? Kira-kira ini gimana nih pandangan dari bapak-bapak tercinta nih? Ya, Kalau kalau menyangkut variannya masalah ini, kan semakin banyak varian ini semakin bagus gitu loh. Ini gimana nih? Malah ada yang mengatakan bahwa dengan variasi teks yang banyak, ya kan, itu mereka menganggap ini sudah disetujui para pakar. Ya. Dengan itu maka itu memberikan satu keindahan pemeliharaan Tuhan bagi umat Kristen di dunia. Jadi artinya Tuhan itu memberikan banyak variasi. Loh, padahal kan banyak yang bingung itu saya lihat, Pak. ya, Ketika kita karena mau banyak variasi sekarang inilah mengukur Pak Dr. Fendi. Karena banyak variasi seperti yang ada sekarang inilah yang membuat itu apa namanya terjemahan, penafsiran, doktrin muncul di betul, mana-mana. betul. Ya Nah, saya dengan melihatnya variasinya ini masih timbul di kolam air kotor gitu kan. bagaimana mungkin kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak tahu teks aslinya, ya kan? Kalau selama ini hanya mencari, mengumpulkan, ya jadinya itu nanti berbeda-beda. Si A ngomong begini, si B begitu, kan tidak sama. Akhirnya timbullah Iya. masih Kelihatannya gereja. itu mereka juga berantem sendiri gitu kan. Betul. Ya, banyak varian, banyak doktrin. Itu yang terjadi sekarang kan. Banyak denominasi gitu kan. Banyak denominasi muncul di mana-mana, bikin bingung jemaat, mana yang dipercaya. Tidak mungkin itu kebenaran ada 1.000. Tidak mungkin kebenaran itu ada Betul. 58.000 atau 60.000. Kebenaran itu cuma satu, Nah, gitu terus loh. dia mengklaim lagi bahwa Nah, ini karya Roh Kudus. semua mengklaim Pak, bahwa itu Karya Roh Kudus. mereka lah yang benar. Muncul denominasi baru, oh kami yang benar. Muncul lagi yang satu, kami yang benar. Sekarang pertanyaannya, jemaat yang percaya yang mana? Itu kan Betul. Akhirnya kepercayaan itu. mereka saling membidatkan, Pak, menyalahkan kan begitu akhirnya. Karena ribut, yang Ya satu pasti bilang sudah. paling benar, satunya Ujungnya paling begitu, ujungnya begitu, Dokter Freddy. Tapi kan Ya kan, ada kenyataan sud- seperti itu yang terjadi sekarang. tapi kan kita ada pegangan, Pak. Akankah keluar yang manis kalau mata airnya pahit? Ya nggak mungkin Atau lah. sebaliknya, akankah keluar air yang pahit kalau sumbernya manis? Jadi yang palsu itu sebenarnya bisa dideteksi. Ya, Sumber yang bikin perpecahan kekacauan itu, banyak, ya yang bikin sebenarnya. perpecahan dan bikin pertengkaran. Nah, itu yang palsu. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengolek kebenaran kalau itu dari yang salah? Bisakah kritisasi dengan kok kritik teksnya dengan sumber yang variannya banyak, yang tidak kanon, lalu kita kritisasi, kemudian muncul kebenaran. Itu di dalam, Ibaratnya halo, itu di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Yonathan Purnomo, khususnya di Doa Bapa Kami, itu sudah ditanyakan sebenarnya itu. Bagaimana menguji kebenaran dalam salinan-salinan Alkitab yang mereka temukan? Bagaimana caranya mereka dapat menentukan kebenaran berdasarkan varian manuskrip yang berbeda-beda? Apakah semua salinan manuskrip boleh dianggap selalu benar dan tidak mungkin bersama sekalipun bertentangan? Nah, itu jawabannya ada di dalam bab problema dan salinan-salinan yang berbeda, kanonisasi Alkitab dan varian Alkitab yang berbeda. Jadi semua itu sudah terjawab sebenarnya oleh Pak Dr. Yonathan. Pertanyaan Pak Yusak Master Pendidikan ini, ya itu mempertegas kembali. Ya silakan dari lembaga yang sekarang ini resmi harus menjawab ini. Saya kira itu. Yang bukunya yang ini ya, Pak ya? Ya. Nggak jelas tuh. nggak jelas itu. Ya. Nah, belum lagi kalau misalnya teman-teman yang dibahas oleh Dr. Yonathan di dalam Matius 17:21 itu kan kalau misalnya Bizantin itu dianggap salah, terus LAI dengan WHNU menentang, ya kan, menentang teksnya Bizantin. Padahal itu kan sama dengan punyanya Vulgata. Nah, berarti mereka kan juga memang sedang menentang kitabnya sendiri yang dipakai sebagai varian kan, Vulgata itu. Padahal itu yang seringkali diagung-agungkan mereka kan juga oleh kaum Protestan ini. Ini kan Itulah tadi jadi Pak, ketidakkonsistenan. Saksi Yehova lebih konsisten, betul. lebih konsisten dia. Ya ini kelihatannya LAI dalam euforia jemaat itu akhirnya bingung, kemudian yang bingung berkelompok dengan isu yang sama, sehingga ya mau tidak mau ya denominasi atau gereja-gereja yang sepaham ya tetap bertahan gitu kan. Ini yang kita lihat. Nah ada satu lagi masalah yang terjadi nih yang juga dilontarkan oleh seorang
doktor teologi, saya nggak perlu sebut namanya, tapi selalu mengagung-agungkan bahwa dengan pandangan opininya yang saya anggap dalam tanda kutip ini sangat bermasalah. Dia mengatakan begini, iman Kristen itu tidak dibangun melalui teks gitu loh. Nah, ini artinya apa gitu ya? Ini bagaimana nih pandangannya kita semua ini? Kalau iman Kristen tidak dibangun melalui teks saja gitu kan. Terus Ya. harus berdasarkan apa ini? Ya, jawabannya kan gini Pak Hengki. Kalau misalnya iman Kristen tidak dibangun berdasarkan teks, ya untuk apa ada Alkitab? Karena itu yang dibaca kan kemudian dijelaskan ke jemaat. Jadi tidak usah ada Alkitab kalau begitu. Nah, Nah, saya saya teruskan, pikir, mungkin belum lengkap iya, Pak Yafet. Karena dia mengatakan klaimnya itu bukan melalui teks, tetapi Roh Kudus gitu kan. Nah, persoalannya, kalau kita lihat denominasi yang ada sekarang, dengan klaim Roh Kudus berbicara mengilhami kita dengan pengajaran yang seperti ini. Kemudian denominasi yang lain juga mengatakan yang begini. Padahal ajarannya bertentangan Berbeda. gitu. Itu gimana jadinya gitu kan? ya berarti Roh Kudus tidak konsisten dong ngomongnya, Ya itu ya loh. kan? Gimana nih? Kemudian Roh Kudus itu apa namanya membuat pertengkaran, ya Ya. kan? Ya, karena buktinya sekarang kan dengan munculnya banyak denominasi saling menyalahkan, kamilah yang benar, timbullah pertengkaran. Nah itulah kerjanya Roh Kudus. Begitulah kira-kira mungkin pemahamannya mereka kan di luar sana kan. Terus Nah ini kan apa yang aneh mereka semua. cari? Terus apa yang mereka cari kalau dengan melihat kenyataan seperti ini? Nah Itu itu menurut yang saya perlu Pak Engki, dipertanyakan, ya kan? bangunan paradigma yang menyatakan bahwa iman Kristen tak tidak ada dibangun berdasarkan teks itu sangat-sangat membodohi dan menyesatkan. Matius pasal 4 boleh dibaca itu. Ketika Yesus sedang dicobai, Yesus itu sangat secara implisit menjelaskan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan sebelum dia menjawab godaan itu dan benar lulus pada akhirnya, dia menggunakan referensi ada tertulis. Artinya Yesus sendiri mengajarkan penting dan lagi banyak sekali di dalam PL kalau kita belajar. Perintah Tuhan, tuliskan ini. Supaya apa? Supaya ada yang tetap, ada yang dibangun berdasarkan tulisan itu. Bahkan Allah sendiri itu menuliskan hukumnya itu di loh batu itu. Ya, Bagaimana betul dibilang itu. iman tidak timbul karena tulisan? Ya, betul itu Paradigma Pak yang Ishak. dibangun itu terlalu ini, aduh, bagaimana ini Makanya gini para Pak sidang Ishak. ilahi harus memutuskan, para pendengar, semua para utusan ilahi yang mendengar siaran ini harus memutuskan. Itu pernyataan yang menyesatkan, walaupun dia seorang dokter. Ya, Ya, makanya Pak Ishak, apa namanya, kalau ada seorang doktor yang punya pandangan seperti itu, bahwa iman Kristen tidak didasarkan atas teks, saya pikir itu bukan doktor, tapi kabulator. Iya Pak, bayangkan ya, para rasul setelah kebangkitan kenaikan Yesus, kita tahu ketika dia membangun jemaat di mula-mula, mereka menyelidiki dengan seksama kitab suci. Itu bahaya sekali paradigma itu kalau diterima. Itu menghancurkan pondasi kekristenan. Betul. Ya kalau saya ya sah-sah saja dia itu karena dia lebih dari seorang liberal itu. Oh, tapi dia doktor, Pak. Kita ini kan sudah, saya sering dengar ini, lulusan Indonesia itu tidak diterima. Sekarang ditambah lagi doktor. Kalau S1 tidak diterima, oke lah. S2 diterima, oke. Ini doktor, Pak. Gini, kalau misalnya seorang dokter dia tidak mengajar, saya percaya. Tapi kalau dokter itu mengajar, dia tahu apa yang diajar itu kan dari teks, Pak. Saya sendiri juga ngambil teks. Itu yang saya ajarkan kan begitu. Untuk apa? Untuk membangun pengertian dan imannya dia. Nah, makanya Yesus juga mengajarkan kepada para murid kan. Malah dia sebelum naik surga dia ngomong kan, ajarkan, ya kan. Jadi, nah ini kunci ini. ajarkan kan begitu lah kalau nggak ada Apa yang yang kuterima dari Bapa itu yang kuteruskan kepadamu, ya kan? Dan betul apa yang diterima oleh para rasul dia teruskan kepada murid-muridnya. Dan Apa yang diterima perintah, oleh murid-muridnya diteruskan Pak Engki, kepada murid-muridnya. Ini Pak kunci Engki, ini. dan Ya, Pak. perintah untuk dituliskan itu perintah surga itu. Ya, betul itu. Itu Tapi perintah surga namanya itu. juga dokter kabulator. Dia akan ngeles begini lagi, Pak. Tapi kan Yesus kan tidak baca teks. Ya kan?
Namanya juga dokter kabulator, ya kan? Ah, di satu sinagoga Yesus membuka itu kok Gulungan kitab Alkitab kok Yesaya, gulungan kitab ya saya kok gimana yang sih? kisah sida-sida itu yang oleh Ya, Filipus itu jangan juga jangan pelaut, demikian. dokter jangan pelaut lah. Ya, malah ada Pak Hengki, omongan kalau ini. kalau kasih ulasan itu cobalah jangan yang yang ulasan dokter seperti ini. Kasihan Pak Hengki. Sudah doktor, Pak Hengki angkat. Kasihan Pak Hengki. Tapi Kasihan. kenapa? Masalahnya itu saya teringat gitu ya. Ini kan suara-suara ketidakbenaran kemudian dianggap menjadi kebenaran yang bersifat opini, tapi terus-terus didengungkan gitu loh. Jadi semakin banyak ketidakbenaran ini kan akan mempengaruhi itu. Jadi kalau jemaat yang tidak tercerahkan itu menganggap itu menjadi satu kebenaran. Ya. Nah, kebenaran yang kita mau kemukakan itu malah dimatikan gitu loh. Wah, ini kan berbahaya ini. Karena kita ini Hengki, dianggap polemikus akhirnya, Pak. Jadi dia mengatakan, mengapa kalau misalnya berdasarkan teks, mengapa orang Yunani, orang Ibrani itu menolak Yesus Kristus? Kan ini konyol bilang begitu kan. Apakah dasar dari ini terus diangkat jadi alasan begitu? Apakah yang mengerti teks itu bisa membuat orang itu jadi percaya loh? Padahal Yesus mengatakan kan ajarkan, ya kan? Setelah dia percaya baru diajari kan, supaya dia mengerti kitab suci, mengerti kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan. Nah Dan kalau hidup bukan, di dalam Kristus, ya. oh iya, masa tunggu Roh Kudus ngomong gitu? Nanti semuanya begitu, Pak. Oh, Roh Kudus bukan bicara, Roh Pak Kudus bicara Fendi. semua. Gitu. Kalau kaum yang memang sudah biasa memutarbalikkan kebenaran, yang dimaksudkan mereka kan ajarkan dulu, baru nanti bisa percaya. Jadi bukan dulu Iya, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ajarkan dia enggak. Dia bilang ajar dulu. Setelah ajar, baru dia paham, baru bisa jadi percaya. Ini Ya, mengedepankan sekali lagi usaha-usaha manusia. Ada juga justru anggapan bahwa walaupun Alkitabnya itu terjemahannya salah, tidak sempurna, tapi banyak orang percaya. Bro, sidang ilahi harus tahu bahwa seorang bisa percaya itu tidak, itu karya Roh Kudus, bukan karya akibat Alkitabnya yang salah terjemahan. Itu karya Roh Kudus. Sekali lagi, kenapa ini bisa terjadi? Saya tidak heran. Karena ini adalah produk dari Alkitab yang memang sudah mendegradasi karya-karya keilahian Kristus, keilahian Roh Kudus, sehingga peran-peran manusia itu lebih berperan. Itu lagi yang diungkap ini, ya keselamatan apa kamu keselamatan itu oleh iman. Padahal King James juga iman ajarkan saja. melalui iman. Jadi, ayolah kembali lagi ke kanon Alkitab. Itu ajakan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusak. Saya nyambung sedikit. Ya, Saya silakan. nyambung sedikit, Pak Silakan. Hengki. Kalau ada teolog dan dianggap dia lulusan doktor sampai mengklaim seperti itu, ya itu pendapat pribadi, itu satu. Yang kedua, itu kan bertentangan dengan programnya ilahi. Berarti dia jadi lawan ilahi karena berharap Alkitab tidak perlu muncul. Iya kan? Cukup iman kepada Tuhan tanpa teks. Ya udah, nggak usah dijual itu Alkitab itu. Nah, itu yang Wilmar ini kedua. buka Yang kartu. ketiga, Pak Wilmar ini buka kartu. Tadi kan sudah disebutkan dokternya dari mana nih. Ini sudah dibuka kartu nih perwakilan LAI berarti dokternya. tadi si Insinyur Hengki nggak menyampaikan itu siapa. Ya kan Cuma banyak pakar menyebutkan ya, katanya banyak lulusan pakar dokter. di LAI kan banyak pakar, ya banyak dokter. Ya. Kalau Baik. faktanya seperti itu kan jelas-jelas bertentangan. Nah, itu. Yang ketiga ya itu hanya pembenaran lah untuk membela sesuatu yang sebenarnya sudah dianggap ya harus mempertanggungjawabkan itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai ke penghujung daripada acara sidang ilahi pada saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada para pembicara-pembicara yang ada di episode kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kami menginginkan dari para narasumber pembicara pada sidang ilahi pada kali ini untuk memberikan closing statement. Kami mulai daripada Dr. Insinyur Fendi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Insinyur Hengki Hasanah. Malam hari ini saya akan memberikan sedikit penegasan bahwa teks yang seharusnya dipakai itu adalah teks Bizantin. Kenapa? Karena itu yang kanon, yang pernah dikanonkan oleh gereja mula-mula. Dan sampai hari ini tetap dipakai. Kenapa kita harus tetap memakai bertahan dengan titik tekstual? Atau kita bertahan dengan banyak varian? Kita memakai teks sumber yang satu saja sudah benar, kita selidiki, kita cek kebenarannya. Silahkan itu dicek. Nah,
Seharusnya bagi para scholar, para doktor yang memang eksis di bidangnya, bolehlah kita bersama-sama untuk mengecek apakah benar kajian Dr. Yonathan Purnomo itu sudah sesuai dengan kaidah dari eksegesisnya atau penggaliannya. Nah, ini seharusnya dicek sesuai dengan kaidah keilmuan yang benar. Dan tolong kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk bisa segera mengambil sikap. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab di mana firman Tuhan ini harus diyakini kebenarannya bagi para scholar khususnya dan juga para hamba Tuhan dan orang awam. Jangan sampai ini membuat kebingungan. Kami hanya menyampaikan kebenaran dan kami tidak sedang menyerang lembaga manapun dan denominasi manapun. Karena bagi kami, kebenaran itu harus disampaikan. Ketika kita tahu kebenaran, kalau kita tidak menyampaikan, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Demikian, terima kasih. Amin, terima kasih. Selanjutnya Pak Yusak, silakan. Dari saya, peduli terhadap tulisan kitab suci itu peduli. Jadi kalau kita tidak peduli terhadap atau aware, peduli terhadap tulisan-tulisan ini, sebenarnya kita sedang tidak peduli terhadap keselamatan kita. Itu saja, Pak. Amin, terima kasih. Selanjutnya closing statement dari Bapak Yafet Guga Esa, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Insinyur Hengki. Saya hanya mau mengimbau kepada umat Kristen, orang Kristen pada umumnya, bahwa kajian yang dilakukan oleh Dr. Yonathan Purnomo ini adalah sebuah informasi yang betul-betul harus diperhatikan, dipelajari, diteliti kalau perlu, kemudian dibandingkan dan direnungkan. Karena ayat-ayat yang disampaikan oleh Dr. Yonathan Purnomo adalah ayat-ayat yang memang sedang menghilangkan keilahian Yesus, dan kemudian ayat-ayat Alkitab yang tidak ineransi. Nah, padahal Alkitab kita ini kan Alkitab yang seharusnya tidak salah, ya kan, karena harus ineransi. Namanya kitab suci. Tapi kan kajian Dr. Yonathan Purnomo membuktikan sebaliknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena ini menyangkut masalah keselamatan. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Yafet. Ya, terakhir dari Bapak Wilmar Esa, kami persilakan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Saya menutup dengan ajakan bahwa mari kita kembali ke teks Bizantin yang notabene itu sudah disepakati beberapa gereja, mulai dari Koncili Hippo 393, 397, 405, dan ditutup di 419 Kartago. Jadi saya kira saya butuh kesadaran untuk semua umat berpikir dan menyadari tentang hal yang fundamental, bahwa kitab itu adalah hal yang mendasar di dalam kehidupan kekristenan. Itu saja Pak Nyor Hengki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih dan izinkan saya mengambil kesimpulan beberapa poin dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Kesimpulan yang pertama yang bisa saya angkat, ternyata LAI ini masih menyimpan banyak masalah di dalam terjemahan Alkitab yang terakhir, di mana kita masih melihat masih adanya banyak kontradiksi dan ketidakkonsistenan gitu ya. Kemudian yang poin yang kedua, menyangkut dengan keberadaan ayat di Matius 17 ayat 21, ternyata LAI juga masih menyimpan keraguan akan kebenaran daripada ayat ini gitu. Karena berdasarkan teks yang diyakini yang dipakai oleh LAI itu tidak terdapat, dan ini kelihatannya mengutip sumber paling tidak ayat yang diberi tanda kurung ini mungkin LAI masih melihat kepada teks Bizantin, di mana teks Bizantium ini, ayat ini dari dulu sampai sekarang itu tetap ada, tidak pernah itu dihapus. Kita melihat poin ketiga sebagai kesimpulan daripada episode ini, kita melihat begitu banyak orang-orang atas nama jabatan yang nuansanya itu gerejawi, tapi memberikan banyak opini-opini yang tambah membuat jemaat itu bingung dengan mengobarkan bahwa varian-varian ini banyak tanpa melihat identifikasi daripada teks-teks atau varian-varian yang timbul ini benar atau tidaknya, tapi menganggap ini suatu kekayaan untuk bisa melihat menjadi dasar penyusunan daripada suatu Alkitab dengan berdasarkan penyusunan Alkitab yang berdasarkan mengkompilasi dari berbagai macam teks. Nah, itu mendatangkan masalah
Ya. Keempat, marilah kami dari channel Sidang Ilahi tetap mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdoalah, yakinkanlah dirimu masing-masing untuk melihat kebenaran apa yang sudah disuarakan oleh Biblikos melalui channel yang diampu oleh Dr. Yonatan Purnomo, kemudian melalui channel Sidang Ilahi ini, kami akan senantiasa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian sambil mengkritisi banyak Alkitab yang pada saat ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kita kembali untuk memperlihatkan bahwa Biblikos itu tidak mengajarkan doktrin yang baru, tetapi Biblikos itu menghadirkan ajaran gereja mula-mula ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, Biblikos tidak membangun doktrin baru, tidak membangun ajaran yang baru, tetapi berdasarkan teks, berdasarkan pengajaran, baik tertulis maupun lisan yang hidup di gereja mula-mula, itu yang kita bawakan untuk menjadi kebenaran yang hakiki di depan Bapak Ibu sekalian. Demikian kami sudahi acara ini dengan mengaturkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.